guys, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku, Erika Natasha. Nah, di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian tentang perbedaan jam waktu tonton dan penayangan. Karena aku buat video ini karena para salah satu follow Instagram aku nge-DM aku dan bertanya, apa sih kak perbedaan dari jam waktu tonton dan penayangan? Itu benar-benar beda. Makanya yang buat video ini biar aku kasih tahu secara tuntas, secara detail kepada kalian juga para subscriber aku. Nah, jadi di video ini aku bakal kasih taukan perbedaan dari jam waktu tonton dan penayangan. Nah, karena salah satu dari subscriber aku bertanya, apa sih kak itu jam waktu tonton dan penayangan? Nah, jadi buat kalian YouTuber pemula juga pasti lagi ngumpulin 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Aku juga pernah ngerasain rasanya seperjuangan itu ya. Aku juga pernah ngerasain sama yang seperti kalian. Makanya aku ingin membagikan sebuah perbedaan supaya kalian lebih mudah untuk membedakan jam waktu tonton dan penayangan. Jadi di video ini mungkin buat yang udah tahu waktu tonton itu apa dan penayangan itu apa, mungkin ini hanya untuk menambahkan materi juga buat kalian, dan juga yang belum tahu juga bisa menambahkan wawasan kalian di bidang ke-YouTubean. Nah, jadi aku bakal bahas soal penayangan dulu. Penayangan itu apa sih kak? Apa penayangan itu sama dengan waktu tonton yang persyaratan dari YouTube untuk dimonetisasi? Bukan, sangat-sangat bukan. Itu bukan syarat untuk monetisasi dari YouTube. Penayangan itu ada sejumlah viewers ya. Jadi tuh misalnya ya, aku buat video, misalnya aku upload video, terus misalnya kalian melihat video aku. Nah, kalau kalian lihat kan kali tontonnya. Jadi tuh penayangan itu kali tonton. Misalnya kalian lihat video misalnya aku buat video masak gitu ya. Kalian tonton. Nah, misalnya si A nonton video aku. Itu kan satu kali tonton. Nah, misalnya si B juga nonton video aku. Itu 2 kali jumlah tonton. Jadi seperti ini, itu adalah namanya penayangan. Jadi itu bukan jumlah waktu tonton ya. Itu adalah orang yang klik video kita, melihat video kita, itu langsung masuk ke jumlah penayangan atau viewers. Jadi itu sangat beda untuk jumlah waktu tonton. Nah, kalau gitu perbedaannya waktu tonton itu apa dong kak? Kan sama-sama orang untuk melihat video kita. Jadi beda ya guys ya. Waktu tonton itu adalah durasi. Jadi lebih singkatnya itu adalah durasi. Durasi maksudnya gimana sih kak? Sama seperti aku tadi, jika aku buat video misalnya, video masak-masak, misalnya durasinya cuma 10 menit ya, durasi video masak aku. Misalnya si A, ya kita sebut aja namanya si A ya, nonton video aku dengan durasi hanya 2 menit. Nah, 2 menit, sedangkan durasi video aku ada 10 menit. Dia hanya menonton selama 2 menit. Nah, nanti si B juga menonton misalnya 10 menit. Nah, jadi kalian mendapatkan 15 menit jam waktu tonton gitu guys. Jadi itu bukan beda dengan jumlah penayangan. Penayangan itu adalah kali tontonnya. Kalau jumlah waktu tonton atau jam waktu tonton itu adalah orang yang menonton video kita dengan durasi. Durasi misalnya dia hanya menonton durasi 2 menit. Sedangkan kayak tadi video kita 10 menit kan, berarti orang-orang yang nonton video kita hitungannya menit yang mereka nonton. Jadi gitu, misalnya video kita durasinya 1 jam, orang itu cuma nonton setengah jam. Itulah hitungan dari jumlah waktu tonton. Nah kak, kok bisa gitu? Sedangkan kan sama aja ya mereka menonton video kita. Memang sama guys, tapi itu beda. Kalau misalnya penayangan itu adalah klik video kita, jumlah klik video kita. Kalau misalnya jam waktu tonton itu adalah durasi orang menonton video kita. Jadi kalian nggak harus sama ya, harus kayak memikirkan itu sama. Dulu aku juga mikir kayak gitu, sampai aku ngeliat ke YouTube, ini bener nggak sih atau orang yang menonton video, misalnya ya aku buat video kan, terus yang viewers atau jumlah penayangannya tuh misalnya itu sekitar 5000 kali tonton ya yang ngeklik video aku. Sedangkan jumlah waktu tonton aku atau jam waktu tonton aku tuh dikit gitu, sedangkan ngeklik video aku tuh banyak gitu.
Nah, itulah perbedaannya. Karena saat mereka mengklik video kita, bisa aja mereka hanya melihat durasi selama 1 menit. Tapi kalau misalnya mereka melihat durasi kalian sampai selesai, itu bisa dihitung berapa menit mereka menonton. Jadi kita nggak bisa tahu kalau misalnya mereka melihat durasi kita berapa menit sih, kita nggak bisa tahu. Tapi kalau misalnya penayangan itu kelihatan dari kali tontonnya. Tapi kalau jam waktu tonton itu adalah mereka yang menonton durasi video kita. Jadi itu beda sekali guys. Jadi semisal nih kita bikin video kan, terus jam waktu tontonnya tuh banyak gitu, tapi viewers kalian dikit atau jumlah pelayanan kalian dikit gitu. Nah, misalnya video kita ini bisa nembus 2 jam waktu tonton ya, sekali kita publikasikan atau kita tayangkan di YouTube. Nah, sedangkan penayangan atau viewers kita sedikit. Nah, itu guys, jadi subscriber kita yang menonton video kita itu durasinya cukup lama, sehingga waktu tonton kita atau jam waktu tonton kita bertambah. Nah, pasti kalian beranggapan 4000 jam tayang itu sangat lama ya guys ya. Maka dari itu aku akan kasih tahu tips ke kalian atau sebuah bocoran yang aku gunakan hingga aku kemonetisasi oleh YouTube dengan cara cepat, tapi tidak merugikan dan tidak melanggar dari YouTube atau pihak YouTube ya. Jadi kita gak usah takut supaya nanti kita bakal tidak dimonetisasi oleh YouTube. Tidak, cara ini tidak merugikan dan tidak sub for sub ya. Jadi kalian gak usah kayak takut kayak gitu ya. Aku bakal kasih tahu ke kalian, tapi dengan syarat video aku yang aku tayangkan hari ini yang kalian lihat harus tembus 10.000 kali tonton atau penayangan. Maka dari itu, jika sudah 10.000 kali tonton atau penayangan, aku akan memunculkan atau menayangkan video dimana sesuai dengan omongan aku tadi. Aku akan kasih tahu ke kalian gimana cara cepat supaya kita bisa kemonetisasi oleh YouTube. Nah, aku juga kasih tahu kalian nggak boleh beranggapan jika viewers kalian banyak, semisal tadi seperti 5.000 kali tonton atau penayangan, kalian gak usah beranggapan, loh viewers aku kan udah banyak, kenapa jumlah waktu tonton aku tidak dicentang hijau itu loh, supaya dimonetisasi oleh YouTube. Tidak guys, jadi seperti aku omongkan di awal aku, di video aku tadi, bahwa viewers dengan jam waktu tonton atau jam penayangan dan waktu tonton itu sangat beda dan tidak sama dengan jumlahnya dan tidak persyaratan dari monetisasi pihak YouTube. Nah, jadi buat kalian yang bingung berapa sih kan 4000 jam tayang itu, kadang aku juga kayak dulu ya, waktu aku perjuangan banget untuk mengumpulkan 4000 jam tayang itu memang sangat susah ya. Apalagi kayak kita YouTuber pemula itu sangat susah sekali. Aku sangat-sangat jujur kalau itu memang susah gitu. Jadi aku bakal hitung ke kalian 4000 jam tayang itu berapa sih kak. Jadi 4000 dikali 60 nanti 240 menit. 240 menit itu yang harus kalian kumpuli agar bisa dimonetisasi oleh pihak YouTube. Nah, maka aku akan bantu kalian untuk ngumpulin 240 menit atau 4000 jam tayang dengan mudah. Syaratnya share ke teman-teman kalian video aku ini agar bisa nembus 10.000 penayangan atau viewers. Maka jika sudah nembus, aku akan menayangkan videonya ke kalian sesuai dengan janji aku. Aku akan menayangkan gimana sih caranya supaya kita bisa dimonetisasi cepat dan bisa mendapatkan 4.000 jam tayang dengan valid. Jadi kalian harus juga tetap semangat dalam konten video kalian, upload terus video kalian. Karena aku yakin dari salah satu video kalian bakal ada yang booming, akan bisa mengangkat YouTube kalian untuk mengejar 4.000 jam di 12 bulan terakhir. Jadi pesan aku buat kalian semua para subscriber aku, tetap semangat, tetap konsisten dalam YouTube kalian, terus percaya diri dan semangat, tidak boleh main dan jangan lakuin sub karena menurut aku itu bener-bener akan merugikan kalian. Lakuin aja konten-konten yang bermanfaat buat para subscriber kalian dan tidak boleh mengandung hak cipta loh ya, karena itu bisa berpengaruh nanti kalian akan belajar di saat dimonetisasi oleh YouTube. Oke, sekian dari video aku, semoga video aku bermanfaat buat kalian. Terus berkarya di bidang YouTube, semangat, dadah.